Perubahan akuntansi. Yang pertama, perubahan estimasi dan taksiran. Yang kedua, perubahan prinsip akuntansi. Yang ketiga, perubahan entitas pelapor atau kesatuan usaha. Permasalahan dalam perubahan akuntansi. Yang pertama adalah apakah efek dari perubahan dalam akuntansi harus dilaporkan sebagai penyesuaian atau koreksi. Yang kedua, atau harus dilaporkan efeknya hanya dalam tahun berjalan atau tahun-tahun berikutnya. Perubahan dalam prinsip akuntansi. Yang pertama mempunyai akibat kumulatif. Jumlah akibat kumulatif dari perubahan prinsip dilaporkan dalam laporan laba. Laporan keuangan periode sebelumnya tidak perlu dikoreksi. Laba sebelum elemen luar biasa dan laba bersih periode sebelumnya ditunjukkan dalam laporan laba rugi tahun sekarang dengan jumlah yang sudah dikoreksi. Yang kedua, mempunyai akibat retroaktif. Laporan keuangan periode sebelumnya disusun kembali sesuai dengan prinsip yang baru, di antaranya perubahan metode LIFO ke metode lain, perubahan metode akuntansi untuk kontrak jangka panjang, dan perubahan dari atau ke full costing metode dalam industri. Perubahan metode pokok persediaan ke LIFO. Persediaan awal dalam periode bergantian metode itu merupakan dasar perhitungan dengan periode tersebut dan periode berikutnya. Perubahan estimasi dan taksiran. Taksiran sudah dibuat sebaik-baiknya, tetapi tidak tepat. Maka perubahan yang dibuat sebaiknya dibebankan pada periode yang berjalan atau periode yang akan datang. Perubahan periode yang lalu tidak perlu diubah karena perubahan taksiran baru diketahui pada masa periode yang berjalan. Misalnya, pembebanan kerugian piutang, taksiran umur dalam perhitungan depresiasi, dan taksiran jumlah garansi yang akan dibayar. Perubahan entitas pelapor atau kesatuan usaha. Perubahan ini terjadi dalam hal disusunnya laporan keuangan konsolidasi sebagai ganti laporan keuangan masing-masing perusahaan. Perubahan dalam bentuk anak perusahaan yang laporannya dikonsolidasikan atau terjadi pergabungan-pergabungan baru. Koreksi kesalahan diantaranya kekeliruan, perhitungan, kekeliruan dalam menerapkan prinsip akuntansi, keliru dalam menggunakan fakta yang ada pada saat penyusunan laporan keuangan. Akibat dari kesalahan dalam menggunakan fakta yang ada termasuk kesalahan, sedangkan akibat tersedianya informasi yang baru termasuk dalam kategori perubahan informasi.